mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran trainer powertrain. Sebuah kendaraan bermotor pasti mempunyai sistem pemindahan tenaga. Pada saat itu mesin menyalurkan tenaga dari hasil naik turunnya piston yang disalurkan ke poros engkol hingga sampai ke roda belakang mobil. Pada saat sistem pemindahan tenaga ini sangat penting. Tanpa sistem tentu saja energi sebesar apapun yang dihasilkan oleh mesin akan sia-sia saja karena tidak tersalurkan hingga ke roda belakang mobil. Adapun materi pembahasan kali ini mengenai sistem pemindahan tenaga. Sistem pemindahan tenaga merupakan mekanisme yang memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Tanpa adanya sistem pemindahan tenaga ini, maka kendaraan Anda tidak akan bisa berjalan. Sistem pemindahan tenaga pada kendaraan khususnya mobil umumnya dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, front engine rear drive, artinya mesin depan penggerak belakang. Kemudian yang kedua, FF, front engine drive, artinya mesin depan penggerak depan. Kemudian yang ketiga, RR, rear drive engine, artinya mesin belakang penggerak belakang. Kemudian yang keempat, MM atau middle engine rear drive, artinya mesin tengah penggerak belakang. Kemudian yang kelima, 4WD atau 4 wheel drive, penggerak 4 roda. Pada kali ini saya akan menjelaskan sistem pemindahan tenaga FR, front engine rear drive, artinya mesin depan penggerak belakang. Pada sistem mesin ini berada di depan ketika mesin menghasilkan tenaga naik turunnya piston akan disalurkan ke poros engkol, kemudian disalurkan ke kopling, kemudian ke transmisi, dan disalurkan ke propeller shaft dan diferensial, kemudian ke aksel shaft, sehingga roda bisa dapat berputar untuk menggerakkan kendaraan atau mobil. Contohnya mobil penggerak FR atau mesin depan penggerak belakang. Yang pertama seperti Avanza, Kijang, Fortuner, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen sistem pemindahan tenaga. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama transmisi, propeller shaft, lalu ke diferensial. Komponen yang pertama yaitu adalah transmisi. Transmisi merupakan sistem pemindahan tenaga yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya output tenaga mesin sesuai dengan kondisi perjalanan. Transmisi ini juga digunakan untuk mengubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan, atau pada saat kendaraan harus berputar atau pada saat perjalanan mundur. Kemudian yang kedua, propeller shaft. Propeller shaft atau pada kendaraan belakang berfungsi untuk menyalurkan output dari tenaga transmisi menuju diferensial. Kemudian yang ketiga, diferensial. Adapun komponen sistem pemindahan tenaga ini berfungsi untuk memindahkan dan membagi tenaga bagian roda ketika kendaraan pada posisi berjalan lurus maupun ketika perjalanan berbelok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan atau cara kerja sistem pemindahan tenaga ini. Sini saya akan menjelaskan cara kerja transmisi 4 kecepatan atau 4 speed. Sebelum cara kerja, bagaimana kalau kita mengetahui dulu komponen-komponen transmisi. Yang pertama di sini ada poros input, gear transmisi, kemudian ke poros output, di mana tenaga yang dihasilkan dari mesin menuju kopling, kemudian menuju ke poros input, kemudian masuk ke gigi percepatan atau gigi transmisi, kemudian ke poros output, kemudian ke propeller shaft. Saya akan jelaskan di sini ada beberapa gigi percepatan dan kantor shaft. Biasanya kalau gigi percepatan satu itu rasionya lebih besar. Yang pertama adalah gigi retan 1, kemudian gigi percepatan 2, gigi percepatan 3, dan gigi percepatan 4.
kemudian ke counter shaft, dimana di sini ada counter shaft 4, counter shaft 3, counter shaft 2 dan counter shaft 1. Kemudian ke hub slip. Hub slip inilah hub slip 1 dan 2, kemudian hub slip 3 dan 4. Kemudian di sini ada gigi reverse gear atau gigi mundur, kemudian counter shaft mundur, kemudian ke idle gear. Menjelaskan bagaimana cara kerja transmisi di gigi 1, dimana hub slip menuju ke gigi percepatan 1, put menuju gigi percepatan 4, menuju counter shaft gigi counter shaft 4, kemudian menuju ke counter shaft 1, kemudian ke gigi percepatan 1, lalu ke poros output dan propeller shaft. Kemudian untuk posisi gigi 2, di mana poros input masuk ke gigi gigi percepatan 4, kemudian menuju ke counter shaft 4, kemudian ke counter shaft 2 menuju gigi percepatan 2, lalu ke poros output. Kemudian gigi percepatan 3, ya ini gigi percepatan 3, hub slip akan berhubungan dengan gigi percepatan 3, di mana poros input menuju ke gigi percepatan 4, kemudian ke counter shaft 4, kemudian ke counter shaft 3, lalu menuju ke gigi percepatan 3 dan ke poros output. Kemudian untuk gigi percepatan 4, di mana hub slip akan terhubung dengan gigi percepatan 4, kemudian langsung menuju ke poros output dan ke propeller shaft. Kemudian untuk posisi reverse gear atau posisi mundur, selanjutnya posisi mundur, di mana gigi percepatan atau gigi reverse mundur akan berhubungan langsung dengan idle gear, kemudian ke counter shaft, di mana dari gigi percepatan 4 menuju ke counter shaft 4, menuju ke reverse gear, kemudian ke idle gear, kemudian ke gigi reverse gear atau gigi mundur, kemudian ke propeller shaft. Sini saya akan menjelaskan cara kerja propeller shaft. Sebelum kita mengetahui cara kerja, kita mengetahui dulu apa saja komponen yang ada di propeller shaft. Yang pertama yaitu slip yoke, kemudian universal joint, kemudian ke poros propeller atau batang propeller, kemudian ke universal joint lagi, kemudian ke flank yoke, kemudian menuju ke diferensial, di mana propeller shaft ini fungsinya untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju ke diferensial. Fungsi akan menjelaskan cara kerja diferensial. Sebelum saya akan menjelaskan diferensial, kita harus mengetahui dulu komponen-komponen yang ada di diferensial. Yang pertama itu drive pinion, kemudian
ring gear, kemudian differential case, kemudian pinion shaft yang bagian bawah, kemudian side gear yang bagian sebelah kanan dan kiri, kemudian axle shaft menuju ke roda kiri dan kanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja pada saat berjalan lurus. Berputar untuk menggerakkan flank, di mana flank ini kemudian menggerakkan drive pinion yang berada di dalam itu, kemudian menggerakkan ring gear, kemudian ring gear ini menggerakkan differential case, karena ring gear terikat dengan differential case, kemudian differential case ini mengikat gear pinion shaft, yang ini terikat. Karena terikat, maka kedua gear pinion atas dan bawah akan menggerakkan side gear kiri dan kanan. Pada saat berputar lurus, maka side gear dan pinion gear akan berputar bersamaan atau satu kesatuan dengan differential case. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketika mobil berbelok kanan dan kiri, dia akan terjadi perbedaan putaran. Ketika berbelok kiri, maka yang akan terjadi, ban sebelah kiri memiliki lintasan yang lebih pendek dan sebelah kanan lebih panjang. Ketika berbelok kiri atau kanan, maka salah satu side gear akan mendapatkan tahanan yang paling besar, side gear yang sebelah kiri, sehingga akan tertahan, sehingga yang akan berputar arah yang sebelahnya, yang sebelah kanan. Ini akan berputar lebih cepat dibanding side gear yang di sebelah kiri, ini akan berputar lebih lambat.